Voltaire lahir pada 21 November 1694 di Paris dan meninggal pada 30 Mei 1778 di tempat kelahirannya. Dia merupakan salah satu penulis terhebat Prancis pada abad ke-18. Meskipun hanya sedikit dari karyanya yang masih dibaca, ia tetap dikenal di seluruh dunia sebagai seorang penulis yang berani melawan tirani, kefanatikan, dan kekejaman. Melalui pemikiran kritis, kecerdasan, dan sindirannya, karya-karya Voltaire menyebarkan cita-cita dan pemikiran-pemikirannya ke seluruh dunia. Sepanjang hidupnya, ia menghabiskan banyak waktunya untuk mengabdikan dirinya pada pemikiran klasisisme dan menggagas ide-ide untuk melakukan sebuah revolusi. Karya-karyanya sangat mempengaruhi keadaan sosial politik di Eropa. Beberapa karya terkenalnya adalah Zadig, Candide, dan L'Ingénu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu bukunya yang bernama Zadig. Diterbitkan pada pertengahan abad 18, tepatnya pada tahun 1747, Voltaire menceritakan tentang perjalanan hidup yang sangat rumit dari seorang pria bernama Zadig. Tak hanya bercerita, Voltaire pun menyisipkan kritikan-kritikan dan pemikirannya melalui buku tersebut. Perjalanan hidup Zadig dimulai ketika ia bertemu Semir, istri pertamanya. Tak lama, Zadig harus kehilangan salah satu bola matanya akibat suatu musibah, sehingga ia ditinggalkan oleh Semir. Zadig yang patah hati pun pergi bertekad untuk mencari penggantinya. Kemudian, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Azora. Tetapi, setelah Zadig mencoba mengetes kesetiaan Azora, ternyata ia tidak benar-benar mencintai dirinya. Mereka pun akhirnya bercerai. Setelah patah hati untuk kedua kalinya, ia pergi ke Babilonia untuk berpetualang. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Raja Muabdar. Tak lama setelah itu, dia diangkat menjadi semacam penasihat atau menteri di kerajaan Muabdar. Namun, jabatan itu tak lama ia pegang setelah ia ketahuan jatuh cinta pada istri raja yang bernama Astarte. Mengetahui hal tersebut, Zadig pun diburu dan diancam akan dibunuh oleh sang raja. Tetapi ia berhasil kabur dan bebas dari pengajaran para prajurit. Selama dalam pengejaran, ia bersembunyi dan menetap di Mesir. Sesampainya ia di Mesir, ia sempat mendapatkan hukuman karena membunuh seseorang. Pada saat menjalani hukuman, dia dibeli oleh seseorang bernama Setok untuk dijadikan sebagai seorang budak. Bersama Setok, Zadig melewati kehidupannya dengan penuh lika-liku. Tetapi ia berhasil melaluinya berkat kebijaksanaannya dalam menyelesaikan permasalahan. Hingga pada akhirnya, ia dapat kembali ke Babilonia dan dapat menikahi Astarte karena sang raja telah meninggal dunia. Nah, selanjutnya, terdapat beberapa kejadian yang menurut saya merupakan sebuah satir yang disisipkan oleh Voltaire dalam karyanya yang satu ini. Kejadian tersebut terdapat pada chapter 12 ketika Zadig menghadiri jamuan makan malam bersama orang-orang dari Mesir, India, Tiongkok, Yunani, dan Celtic. Kemudian, mereka memperdebatkan agama manakah yang paling unggul di antara mereka. Kemudian, Zadig pun menengahi perdebatan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka sama-sama memiliki konsep ketuhanan yang hampir mirip, yaitu menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu, pada chapter selanjutnya, yaitu chapter 13, Zadig menentang tindakan para pemuja Zoroastrianisme yang memiliki tradisi bakar diri bagi para janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Di sini, Voltaire seperti memberi kritikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bebas dan selalu memiliki pilihan. Janganlah mengekang kebebasan seorang manusia. Ia juga menyindir tentang adanya praktik jual beli indulgensi yang marak pada zaman itu, di mana para pendeta mendapatkan bayaran untuk mengeluarkan kebijakan indulgensi kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan kejahatan. Nah, demikianlah ulasan singkat dari sebuah karya Voltaire yang berjudul Zadig. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.